Sebagai kelanjutan dari kitab Bhavisya Purana, Pratisarak Bab 3, Kanda 3, Adai 3, Sloka 10 hingga 27, Maharishi Vyas telah menandai sebagai berikut. Mereka telah memijak tanah Arab yang masyhur. Sebelumnya Arya Dharma tidak diketemukan di negeri itu. Sebelumnya juga telah muncul roh jahat yang sesat telah aku bunuh. Dan dia kini muncul lagi, dikirim oleh musuh yang penuh kuasa untuk menunjukkan musuh-musuh ini ke jalan yang benar dan memberi mereka petunjuk. Muhammad yang terpuji, yang telah aku beri kata-kata Brahma, sibuk membawa Pisacas ke jalan yang benar. Wahai Raja, engkau tak perlu pergi ke tanah jahiliyah Pisacas. Engkau sendiri akan disucikan melalui kebaikanku, bahkan dimanapun engkau berada. Pada waktu malam, dia yang berkekuatan malaikat, lelaki yang berselimut dalam jubah seorang pisaca, berkata kepada Raja Boj, "Wahai Raja, Arya Dharmamu telah dibuat mengungguli segala agama. Akan tetapi, sesuai dengan perintah Iswar Paramatma, aku akan melaksanakan rukun yang kuat daripada golongan pemakan daging. Umatku terdiri dari lelaki yang bersunat tanpa kuncir, memelihara jenggot, menciptakan perubahan, menyuarakan azan, dan akan memakan semua makanan yang halal. Dia akan makan segala jenis binatang kecuali babi. Mereka tidak mencari penyucian melalui semak yang suci, melainkan akan disucikan dengan sarana peperangan. Mereka akan berperang melawan bangsa-bangsa yang tak beragama. Mereka akan dikenali dengan nama Musalaman. Aku akan menjadi pemimpin dari agama kaum pemakan daging ini." Bhavisya Purana, Pratisarak Part 3. Seperti yang sudah tertulis tadi, nubuat ini telah merincikan banyak hal tanda-tanda atas kedatangan Nabi Suci Muhammad. Yang terpenting adalah sebelumnya Arya Dharma, artinya akhlak terpuji, tidak diketemukan di negeri itu. Ini mengingatkan kita kepada sejarah pra-Islam di tanah Arab. Bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang jahiliyah. Baca Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 dan Quran Surah Al-Fat ayat 26. Pemimpin India tidak perlu pergi ke tanah jahiliyah atau Arab, sebab penyucian jiwa akan terjadi di India mengikuti umat muslim yang akan tiba di India. Nabi yang dijanjikan tersebut akan menjadi bukti kebenaran dari Arya Dharma, yaitu menyeru kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta, dan akan menjadi cahaya bagi orang-orang yang sesat ke jalan yang benar. Muhammad akan diberikan oleh Tuhan kata-kata Brahma, yaitu wahyu, untuk mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Para pengikut Nabi ini akan disunat. Mereka tanpa kuncir di kepala, memelihara jenggot, dan akan menciptakan suatu revolusi yang besar. Tidak ada rahasia dalam agamanya, dan mereka akan menyuarakan azan. Azan yaitu panggilan untuk sholat.
ia akan memakan binatang dan yang halal menurut hukum Islam, tetapi tidak akan memakan daging babi. Al-Quran mengkonfirmasikan hal ini tidak kurang dari 4 surah yang berbeda. Antara lain surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Maidah ayat 3, Quran surah Al-An'am ayat 145, dan Quran surat An-Nahl ayat 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain nama Allah. Umat Hindu menggunakan semacam rumput untuk bersuci. Tetapi umat ini, yaitu Islam, akan disucikan dengan sarana peperangan. Mereka berperang melawan orang-orang yang tidak beragama. Sehubungan dengan masalah ini, Nabi Muhammad bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Mereka akan disebut sebagai Musalaman, yang berarti muslimin. Dan agama dari golongan pemakan daging ini akan menjadi suatu kultus ilahi, agama yang universal. Seperti dikisahkan dalam nubuat ini, bahwa Nabi Muhammad akan membuktikan kebenaran dari kepercayaan Arya, dan juga bahwa Arya Dharma akan unggul di atas semua agama. Suatu pertanyaan timbul di sini, bahwa bila Arya Dharma menjadi yang terbaik dari semua keyakinan dan unggul atas agama lain di masanya, lalu untuk apa Tuhan memberi dunia ini keimanan yang baru, yakni Islam? Jawabannya adalah bahwa agama Arya pada saat dia diwahyukan tentulah yang terbaik bagi bangsa Arya dan menjadi unggul di atas segala agama. Tetapi ajaran monoteisme atau tauhid kemudian dirusak menjadi agama penyembah berhala. Karenanya Islam dibutuhkan. Maharishi Vyasa sendiri telah menggambarkan kondisi agama Hindu yang sebenarnya dan memberikan gambaran yang sebenarnya tentang apa yang disebut Maleha Dharma atau Islam. Katanya begini, kerusakan dan penganiayaan adalah tatanan hari itu di 7 kota suci Kasi dan sebagainya. India dihuni oleh raksasa, Sobar, Bil, dan orang-orang jahil lainnya. Di tanah Malehas, para pengikut Malehas Dharma adalah orang-orang yang bijak dan berani. Semua sifat yang luhur ini terdapat pada kaum Musalaman, dan segala jenis kejahatan telah berkumpul di tanah Arya. Islam akan memerintah India dan kepulauannya. Mengetahui kenyataan ini, terpujilah nama Tuhan. Demikian video kali ini. Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Upanishad. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.